Oke, daon nih. Hai Wei, apa sih? Hai Wei. Jadi, perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 1 dari sekolah SMA Negeri 1 Babalan di Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat. Jadi guys, di video ini kami akan menjelaskan salah satu contoh dari negara berkembang dan negara maju yang ada di dunia ini, beserta aspek-aspek yang ada di dalam negara tersebut. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Anela. Saya Chelsea. Saya Rido. Saya Echa. Saya Sahara. Saya Mahesa. Oke weh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai penjelasannya. Jadi weh, negara maju yang kami ambil adalah negara Belanda. Siapa sih weh yang gak kenal Belanda? Belanda loh yang menjajah negara kita, negara Indonesia dengan waktu yang cukup. Bukan cukup lagi sih, sangat-sangat lama. Langsung saja, Belanda. Belanda merupakan negara yang dikenal sebagai negara kincir angin. Kincir angin ini menjadi ikon utama di negara Belanda ini. Belanda terletak di Eropa Barat, diapit oleh Belgia dan Jerman. Belanda sendiri berbatasan dengan Laut Utara di utara dan baratnya dengan luas 41.545 km persegi. Luas sekali ya weh. Kemudian, jumlah penduduk di Belanda pada tahun 2025, ya benar tahun ini loh weh, diperkirakan sekitar 18.346.819 jiwa di dalamnya. Hal ini terjadi dikarenakan yang pertama, adanya tingkat kelahiran yang relatif stabil. Yang kedua, adanya tingkat imigrasi yang positif, yang dimana ini berarti banyaknya atau adanya penduduk luar yang datang ke negara tersebut. Kemudian yang ketiga, ada harapan hidup yang meningkat. Di Belanda ini weh, mereka menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Belanda, atau yang biasa dikenal ataupun disebut dengan Dutch. Itu sama aja sih weh artinya bahasa Belanda atau bahasa Netherlands. Namun, banyak warga di Belanda menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Ibu kota Belanda ini berada di Amsterdam. Namun weh, perlu kalian ingat lagi weh bahwa pemerintahan Belanda sendiri dan beberapa kementerian berlokasi di Den Haag atau The Hague atau The Hague, nggak tahu aku weh. Pokoknya tulisannya nanti ada ditulis. Sering disebut sebagai ibu kota pemerintahan Belanda. Sebenarnya apa sih weh perbedaan Amsterdam dan Den Haag? Yang pertama, Amsterdam. Amsterdam sendiri adalah ibu kota resmi Belanda dan pusat kebudayaan, ekonomi, serta pariwisata di Belanda. Yang kedua, Den Haag. Den Haag sendiri adalah pusat pemerintahan dan politik Belanda, serta tempat kedudukan beberapa organisasi internasional seperti Mahkamah Internasional dan organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi atau yang disingkat dengan OECD. Gue tuh capek banget kayak. Adapun struktur pemerintahannya, yang pertama monarki, yang dimana Belanda ini dipimpin oleh seorang raja atau ratu Belanda yang berperan sebagai kepala negara tersebut. Raja yang memimpin Belanda pada saat ini adalah Raja Willem Alexander, yang dimana ia telah menjadi kepala negara sejak 30 April tahun 2013. Sebelumnya, yang memimpin Belanda ini merupakan keluarga dari Willem Alexander, yaitu ibunya atau neneknya kalau nggak salah ya weh. Ia juga memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi juga memiliki peran seremonial dan simbolis. Dan serta Ratu Belanda pada saat ini adalah Ratu Maxima Zorekweit Seruti, yang dimana ia juga merupakan istri dari Raja Willem Alexander. Kemudian ada sistem keamanannya.
sistem keamanan negara Belanda ini sudah terjamin ataupun sudah dijamin oleh angkatan bersenjata di Belanda yang terdiri dari 4 cabang dinas Yang pertama, ada Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Yang kedua, Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Yang ketiga, Angkatan Udara Kerajaan Belanda. Dan yang keempat, Marsos atau Marsose Kerajaan Belanda. Sama sih kayak Indonesia juga, Angkatan Udara, Laut, dan Darat. Adapun struktur keamanan di Belanda. Yang pertama, Kepala Pertahanan. Kepala Pertahanan sendiri merupakan pemimpin militer angkatan bersenjata Belanda dan merupakan penasehat militer paling senior untuk Menteri Pertahanan. Yang kedua, ada Angkatan Bersenjata Belanda yang dimana mereka ini memiliki sekitar 42.305 personil yang aktif dan 7.483 personil cadangan pada tahun 2024. Pada tahun 2024 aja udah sebanyak itu loh Gimana pada tahun ini 2025? Mungkin bertambah banyak. Dan yang terakhir, Belanda juga memiliki anggaran pertahanan sebesar 22,4 miliar pada tahun 2024. 22,4 miliar euro guys. Belanda memiliki mata uang yaitu berupa euro. Euro ini digunakan oleh masyarakat Belanda sehari-hari untuk kebutuhan perekonomian, sehingga membuat negara Belanda menjadi posisi ke-16 berdasarkan perolehan produk domestik bruto. Dan juga Belanda merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan penghasilan PDB sebesar 43.404 dolar Amerika atau dirupiahkan sebesar 700.260.000. Sumber perekonomian utama Belanda bisa berupa menjadi industri, pertanian, dan jasa. Tidak hanya negara Asia yang mempunyai banyak aspek-aspek budaya, dan juga negara Eropa ternyata banyak menghasilkan budaya-budaya. Sehingga di sini saya akan menjelaskan budaya yang ada di Belanda. Salah satu tradisi yang terkenal di Belanda yaitu adalah tradisi Biomenkorso. Tradisi ini merupakan parade bunga di tahunan yang diadakan di Belanda. Tradisi ini bertujuan untuk merayakan dan memeriahkan pesta bunga di negara Belanda, tepatnya di bulan April. Kedua, ada musik. Belanda mempunyai lagu kebangsaan yang berjudul Wilhelmus van Suwi, yang merupakan lagu kebangsaan Belanda yang diciptakan pada tahun 1574. Serta Belanda juga memiliki musik tradisional yang terkenal berjudul Lavenslied. Lagu ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan cinta, kesengsaraan, dan kebahagiaan. Belanda juga mempunyai alat musik. Salah satu yang mencolok yaitu adalah akordeon. Alat musik ini digunakan dengan cara digantungkan di badan. Akordeon juga termasuk alat musik aerofon yang menghasilkan suara dari getaran udara. Salah satu tarian yang terkenal di negara Belanda yaitu adalah Kloppenmans atau tari Badyak. Tarian rakyat ini yaitu dengan hentakan kaki dan suara piano serta instrumen dari alat musik akordeon. Pakaian terkenal di Belanda yaitu adalah pakaian klederdracht. Selanjutnya kita akan bahas makanan yang terkenal dari Belanda. Yang pertama ada stroopwafel, poffertage, bitterballen, maupun stampot. Negara Belanda memiliki sistem kesehatan yang tergolong baik dan maju. Belanda memiliki jaringan pelayanan kesehatan yang luas dan terintegrasi, termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Salah satu rumah sakit terkenal di Belanda yaitu Guilders Valley Hospital, St. Martin's Clinic, Bonnage Hospital, dan lain sebagainya. Beberapa rumah sakit di Belanda tersebut menggunakan SA Visual Analytics untuk meningkatkan pelayanan pasien dan mengoptimalkan proses bisnis. Kualitas pendidikan di Belanda dikenal sangat baik dan memiliki reputasi yang internasional yang tinggi. Sistem pendidikan di Belanda berfokus pada kerja tim, menciptakan lingkungan yang ideal untuk berteman, dan mengembangkan keterampilan sosial. Berikut, kualitas pengajaran yang tingkat tinggi, lingkungan belajar yang nyaman, dan biaya pendidikan yang relatif rendah. Adapun universitas yang terkenal di Belanda yaitu Utrecht University, Eindhoven University of Technology, dan lain sebagainya.
Universitas yang paling terkenal di Belanda yaitu University of Amsterdam. Salah satu universitas terbaik di Belanda dan masuk dalam 100 besar QS World. Nah jika kalian ingin berlibur ke Belanda, banyak tempat yang harus kalian kunjungi loh, seperti Jensenge, lokasi kincir angin khas Belanda, Taman Bunga Kenkova, gitulah pokoknya ya. Stedelijk Museum, museum modern dan kontemporer yang menampilkan karya seni dari seniman yang terkenal, De Hoge Veluwe National Park, taman nasional yang cocok untuk pecinta alam, Scheveningen Beach, nah gitulah pokoknya dah gitulah. Gue tuh capek banget kayak. Gue bener-bener capek. Pantai di Belanda, Museum Valkendu di Leiden, dan Treve Museum di Amsterdam adalah museum-museum di Belanda yang menyimpan benda-benda yang bersejarah Indonesia. Nah sekarang aku akan menjelaskan tentang negara berkembang, yaitu negara China. Ibu kota dari negara China adalah Beijing. Negara Cina menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa sehari-hari. Nah sekarang aku akan menjelaskan tentang kebudayaan tradisional yang ada di China. Yang pertama yaitu Konfusianisme, yang kedua Taoisme, dan yang ketiga yang paling mencolok di China yaitu Buddhisme yang diterapkan di kegiatan sehari-hari di China. Selanjutnya ada seni dan arsitektur. Yang paling mencolok dari negara Cina ini yaitu yang pertama arsitektur dinasti Ming. Arsitektur dinasti Ming sangat terkenal dengan kemegahan dan keunikan bangunan-bangunannya, seperti tembok besar Cina dan istana musim panas. Dan ada juga lukisan Cina dan juga keramik Cina. Selanjutnya ada musik dan tarian. Musik dan tarian yang paling terkenal Selanjutnya ada musik dan tarian. Yang pertama, musik tradisional. Alat-alat dan musik tradisional Cina sangatlah unik, seperti guqin dan pipa. Yang kedua, ada tarian tradisional Cina. Tarian tradisional Cina memiliki gaya yang unik dan teknik yang canggih, seperti tarian naga, tarian singa, dan tarian kipau. Lalu ada makanan dan minuman. Yang pertama, makanan tradisional Cina. Makanan tradisional Cina memiliki hidangan-hidangan yang unik dan lezat, seperti Peking duck dan xianglopao. Yang kedua, minuman tradisional. Minuman tradisional Cina sangatlah terkenal, seperti green tea, teh hitam, dan teh oolong. Perayaan dan tradisi. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan yang paling penting di China. Dirayakan pada hari pertama, bulan pertama pada kalender Imlek. Kalian tahu sistem perekonomian Cina itu gimana? Jadi, sistem perekonomian Cina itu adalah yang berorientasi pada pasar yang menggabungkan perencanaan ekonomi melalui kebijakan industri dan rencana strategi 5 tahun. Serta perekonomian ini terdiri dari perusahaan milik negara seperti BUMN dan perusahaan kepemilikan campuran. Perusahaan milik negara ini menyumbang lebih dari 60% kapitalis pasar pada tahun 2019 dan menghasilkan 40% dari PDB sebesar 101,36 triliun yuan weh. Ih, sebesar kali weh, sumpah gue bilang weh. Cina juga telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua dan akan digadang-gadang nih weh menjadi ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2028 yang akan mendatang nih. Gila kali weh, sumpah gue bilang weh. Selanjutnya, sistem pertahanan negara Republik Cina. Tentara Cina menduduki peringkat ketiga dalam daftar kekuatan militer dunia. Ini menunjukkan bahwa Cina memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Dalam hal jumlah tentara aktif, Cina memiliki sekitar 2 juta tentara. Asal kalian tahu yang merupakan salah satu jumlah tentara aktif terbesar di dunia. Oh my god! Wow! Ini menunjukkan bahwa Cina memiliki kemampuan untuk mengirimkan tentara dalam jumlah besar untuk berbagai misi militer Namun, perlu diingat bahwa kekuatan militer tidak hanya didukung dari jumlah tentara aktif, tetapi juga dari kemampuan teknologi, logistik, dan strategi militernya.
Selanjutnya, sistem pendidikan. Pendidikan tinggi di Cina memiliki reputasi sangat baik dengan beberapa universitas seperti Universitas Tsinghua. Nggak tahu juga lah aku namanya ini kayak mana. Dan Universitas Peking yang masuk peringkat dunia. Pemerintah Cina juga sangat mendukung pendidikan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor pendidikan. Kayak di Indonesia juga nih kasih makan gizi gratis, tapi beda. Selain itu, sistem pendidikan di Cina juga menekankan pentingnya disiplin dan kedisiplinan. Nah, kayak di Seman Sabah lah, disiplin kali bos. Dengan jam belajar yang panjang dan tugas yang banyak. Kayak tugas inilah banyak kali, padahal puasa loh ini. Namun, hal ini juga telah membangun hasil dengan lulusan Cina yang dikenal memiliki kemampuan akademik yang sangat baik dan daya saing yang tinggi. Lalu pada saat ini kita akan membahas tentang populasi Cina. Nah, pada saat ini, tahun 2025 ini, populasi di Cina memiliki sekitar 1.416 miliar jiwa. Nah, sebagai negara terpadat kedua setelah India, Cina saat ini menghadapi populasi yang menua dan kekurangan angkatan kerja. Kenapa sih? Karena lebih banyak orang yang lebih tua daripada orang yang lebih muda. Hal ini membuat angka yang menurun oleh pemerintah Beijing, seiring dengan tren yang terjadi di sejumlah negara di seluruh dunia. Di wilayah Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya, mencatatkan bahwa angka kelahiran juga anjlok. Lalu ada dalam sistem pemerintahan Cina. Sistem pemerintah Republik Rakyat Tiongkok ini atau Cina adalah sistem satu partai yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok. Berikut adalah struktur dari karakteristik sistem pemerintahan Cina. Struktur pemerintahan Tiongkok terdiri dari 3 cabang, yaitu pertama ada cabang legislatif. Nah, cabang ini adalah lembaga legislatif tertinggi di Tiongkok. Lalu yang kedua ada cabang eksekutif. Cabang ini adalah Dewan Negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan dan mengelola administrasi negara. Lalu ada cabang yudisial. Hal ini adalah cabang Mahkamah Agung Rakyat, adalah lembaga yudisial tertinggi di Tiongkok yang bertanggung jawab untuk menghadapi perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan juga keadilan. Lalu kita akan masuk ke pariwisatanya. Di sini ada 2 yang saya sarani kalau kalian mau pergi ke Tiongkok. Nah, yang pertama adalah kota terlarang. Kenapa disebut kota terlarang? Karena pada zaman dinasti dulu, hanya orang-orang seperti kaisar dan juga orang-orang berkepentingan khusus yang boleh masuk ke wilayah tersebut. Jadi tidak boleh ada orang-orang yang lain kayak misalnya wartawan atau misalnya yang hanya pengen ke sana, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, tetapi sekarang kota terlarang ini bisa dimasukin oleh banyaknya wisatawan umum. Karena setelah berhentinya dinasti, kota terlarang ini menjadi salah satu pusat pariwisata yang paling top di Cina. Jadi banyaknya untuk menjadi museum, kayak untuk anak-anak datang ke sana. Nah, itu bisa lah kalian kalau misalnya ada rencana-rencana ya. Lalu kota terlarang ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada istana luar dan juga istana dalam. Istana luar digunakan untuk kepentingan seremonial, sedangkan istana dalam merupakan kediaman kaisar beserta keluarganya dan tempat dilangsungkannya urusan kenegaraan harian. Lalu ada beberapa bangunan penting di kota terlarang, antara lain Bangsal Harmoni Agung, yang kedua ada Istana Qiangqing, yang ketiga ada Istana Kuning, yang keempat ada Istana Yangshi. Yang kedua, ini sangat-sangat aku rekomendasikan loh untuk kalian, yaitu adalah Tembok Cina atau The Great Wall of China. Adalah salah satu monumen terkenal di dunia yang terletak di Cina. Dibangun selama beberapa dinasti untuk melindungi perbatasan Cina dari invasi. Nah, Tembok Cina merupakan salah satu contoh arsitektur dan teknik bangunan kuno yang paling mengesankan. Tembok Cina memiliki panjang sekitar 13.171 mil. Panjang ya, dan dibangun menggunakan bahan-bahan seperti batu, tanah liat, dan kayu. Pembangunan tembok Cina dimulai dari abad ke-7 sebelum Masehi dan berlanjut selama beberapa abad dengan dinasti Qing, Han, Sui, dan Ming yang berkontribusi pada pembangunan tembok Cina tidak hanya nilai sejarahnya saja, tapi juga menjadi salah satu tujuan wisata paling populer pada tahun 1987. Tembok Cina ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Lalu, tembok Cina ini juga berkolaborasi dengan dunia fashion terkenal. Kalian tahu nggak itu siapa? Nah, salah satu yang berkontribusi dalam dunia fashion ini adalah Fendi, salah satu rumah mode terkenal Italia pada tahun 2007, menggelarkan acara fashion show untuk memperagakan fashionnya di sana.
Untuk perencanaannya sendiri, Fendi menggunakan waktu sekitar 1 tahun untuk persiapan. Gila nggak tuh? Sebuah tembok Cina berkolaborasi dengan fashion.